Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas kejadian yang terjadi di kota Batam hari ini, yaitu kejadian tenggelamnya kapal yang membawa tenaga kerja Indonesia yang ingin berangkat untuk bekerja secara ilegal di Malaysia, hari ini tim peduli migran dan perantau atau tim Safe Migran Kota Batam mengunjungi posko gabungan tim SAR yang berada di Nongsa, Kota Batam. Kunjungan dari jaringan Safe Migran hari ini adalah untuk melakukan tabur bunga dan doa bersama supaya setiap korban yang sampai hari ini belum ditemukan dapat dengan segera ditemukan dalam keadaan apapun. Hingga hari ini tercatat sebanyak 30 orang yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal ini dan 23 orang sudah ditemukan, sedangkan 7 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan sudah sepanjang 2 hari dan belum membuahkan hasil, dan telah dijadwalkan untuk sepanjang 7 hari ke depan tim SAR gabungan akan bekerja keras untuk mencari dan menemukan para korban yang hilang. Kapal yang tenggelam adalah kapal yang membawa tenaga kerja ilegal dari pelabuhan Tikus di Nongsa dan tenggelam di sekitar perairan Nongsa atau di sekitaran Pulau Putri. Dan hari ini tim SAR gabungan masih bekerja keras untuk melakukan pencarian. Tim dari jaringan peduli migran dan perantau hari ini yang terdiri dari 13 organisasi yang tergabung di dalam jaringan ini bersama-sama melakukan tabur bunga dan doa bersama di lokasi kejadian untuk mendoakan tim SAR yang sedang bekerja supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan harapan bahwa mereka dapat bekerja keras untuk dapat menemukan 7 korban yang masih dinyatakan hilang hingga hari ini. Semoga saudara-saudara kita yang sedang musibah dapat selamatkan, kita selamat bertemu kembali dengan keluarga. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Apa terbaik kita, semoga saudara-saudara kita bisa pulang. Oh iya, apa juga ini tabur bunga di Pantai Nongsa dari Pak Ketua mewakili Satgas NDT Peduli. Sekian. Itu aja dong. Informasi awal kami dapat informasi dari DPRD bahwa pada tanggal 16 kami terima tanggal 17 pukul 09 telah terjadi kapal karam yang diperkirakan memuat 30 orang. Yang 32 sudah diselamatkan dan yang 7 masih
kami terima info dari kemarin tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, dari Dito Air, polisi, termasuk dari KPLP, Bea Cukai, Bakamla, dan unsur terkait lainnya, termasuk dari bantu masyarakat nelayan. Kami melakukan pencarian mulai dari kemarin dan sampai hari ini. Tapi hasilnya masih belum. Itu yang kita akan lakukan. Artinya informasi ada berapa orang yang masih hilang, Bapak? Yang masih dalam pencarian adalah 7 orang. 7 orang. Bapak, penumpang itu siapa, Bapak? Yang di dalam kapal itu siapa mereka, Bapak? Kalau penumpangnya kami tidak, kami hanya tugas kami kan sesuai dengan fungsi kami. Kami melakukan pencarian sesuai dengan informasi bahwa 7 orang masih dalam pencarian. Bapak, apakah penumpang kapal itu PMI ilegal atau bagaimana, Pak? Informasi yang sampai ke Bapak? Kalau saya yang jelas bahasanya PMI ya, penumpang. Tapi untuk pastinya saya kurang tahu, karena sesuai dengan fungsi kami hanya melaksanakan tugas pencarian pertolongan. Nah, mungkin nanti dari pihak Bapak itu bisa menanyakan ke instansi terkait lah yang lebih pasti. Bapak, penyisiran yang kita lakukan hari ini di mana, Pak, wilayah kita, perairannya? Perairan sekitar perairan Nongsa ya, dan kita perluas sekitar sampai 5 km untuk pencarian. Tadi melibatkan ada beberapa unsur dalam rangka pencarian itu. Berapa lama waktu ditetapkan untuk ini, Pak, pencarian ini? Sesuai SOP kami 7 hari. 7 hari. Ini sudah hari keberapa, Pak? Ini hari kedua. Bapak, artinya sejauh ini belum ditemukan, Pak, ya? Ya, kami berusaha semaksimal mungkin. Nah, kami mohon doanya, dukungan doa dari saudara kita semua, termasuk rekan-rekan dari wartawan, semoga korban bisa ditemukan. Berapa personil dari Basarnas diturunkan untuk kegiatan ini, Pak? Kalau dari tim SAR gabungan itu bisa mencapai 60 orang kurang lebih. Oke, Pak. Kemudian kami dari beberapa lembaga semigran memberikan pernyataan hari ini. Pernyataan sikap jaringan semigran Batam atas peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran Indonesia PMI ilegal yang terjadi di perairan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kepri. Peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran Indonesia PMI ilegal yang terjadi di perairan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kepri, Kamis 16 Juni 2022 yang lalu, menjadi keprihatinan kita bersama. Peristiwa seperti ini terjadi berulang kali dalam waktu yang berdekatan. Pada kesempatan ini kami jaringan Migran Batam yang terdiri dari beberapa organisasi yang peduli pekerja migran. Pertama, Yayasan Embun Pelani, 2 Rumah Paye, 3 Komisi Keadilan Migran, Perdamaian dan Pastoral Migran Rantau atau KKPMP, 4 Gembala Bayi, 5 Yayasan Bina Mandiri, 6 Yayasan Dunia Viva Wanita, 7 Yayasan Insan Sehati Sebalai, 8 Lintas Nusa, 9 Bibak, 10 Puspaka Kepri, 11 Perkata, 12 Satgas SPP Peduli, 13 Balai Keselamatan, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut untuk para korban. Menyampaikan rasa simpati mendalam kepada PMI tenggelamnya kapal pengangkut TNI, semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Kepada pemerintah dan aparat terkait, yang pertama, memastikan semua korban dapat ditemukan dalam keadaan apapun. Yang kedua, meminta kasus ini diusut tuntas dan serius, serta menangkap pelaku yang terlibat tanpa pandang bulu. Ketiga, tenggelamnya kapal yang membawa para penyelam ini adalah peristiwa yang kesekian kalinya dan terus-menerus berulang dengan korban jiwa yang tidak sedikit, membuktikan bahwa pengawasan wilayah perbatasan oleh pihak terkait masih sangat lemah. Kami melihat bahwa negara lalai dan melindungi warga dan lalai juga dalam mengawasi terhadap proses pengamanan daerah-daerah perbatasan yang rawan.
Empat, mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum, khususnya aparat keamanan laut, jangan tuli dan buta. Untuk itu perlu evaluasi yang serius terhadap kinerja pihak keamanan laut dalam memantau pergerakan para penyelundup PMI ilegal. 5. Meminta pihak berwajib membongkar semua permainan penyelundup PMI secara ilegal. 6. Meminta pihak berwajib untuk memperketat penjagaan di daerah yang menjadi tempat penyelundupan PMI secara khusus di daerah Nongsa Batam. 7. Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP2MI, Kementerian harus bertanggung jawab atas peristiwa ini dan meminta untuk melakukan tindakan pencegahan yang nyata dengan segala kemampuan sumber daya, termasuk melakukan penyadaran kepada masyarakat selama ini dari daerah asal agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Demikianlah pernyataan sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian. Stop perdagangan manusia. Terima kasih. Ya itu aja sih penjelasan sikap kita, pemberitaan kita.